ancaman dan balasan untuk orang yang meninggalkan sholat, tidak mau menjaga sholatnya, ancamannya juga besar. Sebagaimana balasan untuk orang yang menjaga sholat adalah surga, maka balasan untuk orang yang tidak mau menjaga sholat adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan para nabi yang mulia di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan setelah para nabi tersebut datanglah satu kaum yang datang setelah para nabi. Apa ciri-ciri mereka? Allah Subhanahu wa taala katakan adha'us salah, mereka suka menyia-nyiakan salat, mereka suka meninggalkan salat, mereka tidak mau memperhatikan salat, mereka anggap salat ini hanyalah main-main. Mereka anggap sholat itu tidak lebih penting daripada gaji dan penghasilannya. Wattaba'us syahawat, dan mereka lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, dan siapa yang sesat maka janjinya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan mendapatkan kesesatan, tidak tahu arah. Mereka akan dapatkan kesesatan dalam hidupnya, meskipun mungkin gajinya berlimpah, penghasilannya berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Mereka tidak akan rasakan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Salat mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita, kata Allah Subhanahu wa taala. Waman a'radu an dzikri, tapi siapa yang mau berpaling dari peringatanku, siapa yang mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia dia bisa melihat, tapi di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang ajakan-ajakan kami, telah datang ayat-ayat, telah kami turunkan ayat-ayat untuk mengajak kita beribadah kepada Allah. Telah diturunkan ayat-ayat untuk mengajak kita sholat. Telah diturunkan ayat-ayat untuk memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Maka apa balasannya? Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Jemaah sekalian, ketika kita meninggalkan Allah, ketika kita tidak mau sholat, padahal sholat itu adalah bentuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Kemudian kita lupa dengan Allah, kita tidak mau ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak balasannya pada hari kiamat, Allah juga akan melupakan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah akan melupakan kita karena kita di dunia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan baik, maka kita akan dapatkan baiknya, balasan yang baik. Kalau kita lakukan buruk, maka kita akan dapatkan balasan buruknya. Kita meninggalkan sholat, maka balasannya Allah juga akan meninggalkan kita. Kita menjaga sholat, maka balasannya juga Allah akan menjaga kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menceritakan tentang orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka. Setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, ma salakakum fi saqar, wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, karena dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang menjaga solat. Karena dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang suka menjaga solat.
Kami lebih pentingkan gaji kami lebih pentingkan penghasilan kami daripada sholat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa gaji kita? Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tapi kadang kita lupa, Allah sudah memberikan gaji kepada kita, Allah sudah memberikan penghasilan kepada kita, lalu kita lupa dengan yang memberikan itu. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu kepada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan sholat ini adalah persoalan yang sangat besar. Persoalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah yang pertama kali akan dihisap, dihitung nanti pada hari kiamat adalah solat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abd as-salah. Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba adalah solatnya. Hubungan kita sesama manusia yang pertama kali dihisap adalah persoalan harta, persoalan darah. Kalau ada orang yang menumpahkan darah dengan seenaknya, tanpa hak, tanpa cara yang hak. Tapi persoalan antara kita dengan Allah yang pertama kali dihisap, dihitung pada hari kiamat adalah solat. Kata Nabi SAW, "Idza saluhat, saluha sairu amalihi." Jika solat kita baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut menjadi baik. Tapi jika solat kita buruk, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut menjadi buruk. Karena solat dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini dapat mencegah kita dari sesuatu yang buruk. Kalaupun kita terjatuh, maka dengan solat itu kita akan dibuat bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita menjaga solat kita. Jaga solat Bapak Ibu jemaah sekalian. Dunia ini sementara. Tidak ada yang tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara semuanya. Mungkin kita sudah mendengarkan ada orang yang telah meninggal, dia sudah pergi, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan tidak mungkin dia kembali lagi. Seandainya ada manusia yang meninggal kemudian bisa kembali lagi, maka kita bersantai-santai hari ini karena kita yakin kita bisa kembali lagi. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak mungkin kita kembali lagi. Tidak mungkin kita kembali lagi. Dan sebelum Allah memanggil kita, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk silakan solat, silakan beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang waktunya Allah memanggil, dan kita tidak bisa untuk menolak hal tersebut. Bahkan jika ada di antara kita yang mampu membangun satu bangunan yang sangat kokoh untuk melindungi dirinya dari malaikat maut, niscaya tidak akan mampu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kita berada di dalam tembok-tembok yang kokoh, di dalam istana-istana yang kokoh untuk melindungi diri kita dari kematian, tidak mungkin kematian akan mendatangi kita. Kematian akan mendatangi kita. Tidak mungkin mereka bisa menjauh dan lari dari kematian tersebut. Maka sebelum kematian itu datang, sholat. Sebelum kematian itu datang, beribadah. Sebelum kematian itu datang, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti akan datang kematian itu, kita tidak tahu kapan akan datang. Karena itu merupakan rahasia dari Allah. Karena dia adalah rahasia, maka jangan pernah lalai. Boleh jadi ketika kita lalai, tiba-tiba kematian datang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi ketika kita sedang lalai, tidak mau sholat, tiba-tiba kematian itu datang kepada kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada waktu. Assalamualaikum. Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran, surah surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas. Nipu, nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu.
Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuman cari muka saja di hadapan kita. Cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat tidak disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua. Ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka. Apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik. Sekarang dia nggak munafik. Cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka. Apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf. Alladzina hum yura'un. Orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor. Ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor. Padahal ini masjid At-Taqwa. Ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo Pak ke masjid. Kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya maaf, maghrib bagus suaranya. Dipuji oleh orang lain, Masya Allah Ustaz suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Tadinya nggak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah. Dosa, celaka. Anda bisa bayangkan jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja kadang-kadang. Dan ini mau meninggalkan sholat, Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kalau kita bisa bandingkan dengan baik, itu bisa motivasi kita dalam kebaikan insya Allah. Nah sekarang apa hukumnya? Ada orang Islam beriman pada Allah, mohon maaf, dia tinggal di samping masjid, ini rumah dia, tapi dia nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Bakar rumahnya, Masya Allah. Jangan langsung bakar aja. Lihat sini, ini muslim laki-laki tinggal samping masjid. Dia tidak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Di hukum dakwah dahulukan kadang-kadang daripada fikih. Jangan hukumi langsung. Barangkali dia dititipkan oleh Allah dekat dengan Anda supaya Anda ajak dia. Ini Anda tanya kepada saya, apa hukumnya orang meninggalkan sholat wajib? Akhir-akhir ini saya sering dapati orang meninggalkan sholat wajib. Maaf, cuman Anda yang mendapati, yang lain tidak mendapatinya. Barangkali ditunjukkan kepada Anda supaya Anda mengajaknya, bukan untuk menghukuminya. Ayo ajak dia dengan doa, ya Allah lembutkan hatinya. Sebelum engkau wafatkan, ya Allah beri kesempatan dia untuk menunaikan sholat. Berikan kekuatan dalam jiwanya. Anda doakan setelah Anda bangun tahajud, maka cepat Allah kabulkan. Besoknya Anda ajak lagi. Baik kawan, ayo kita tunaikan sholat. Sholat kan nomor 2, nomor 1 main bola dulu. Gak apa-apa, hari pertama jalan lagi. Hari kedua ingatkan lagi. Hari ketiga ingatkan lagi. Bahkan barangkali dengan terus-menerus diingatkan, maka muncul hidayah dalam dirinya. Wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bisa memberikan dampak pada orang-orang yang beriman. Bab tentang sholat dan hukuman orang yang meninggalkan sholat. At-tarhibu, ancaman, peringatan, min tarki sholati, dari meninggalkan sholat. Ikhraj jiha, atau mengeluarkan sholat
min waktiha, dari waktu yang sudah ditentukan tahawunan. Tahawun itu apa? Karena ngentengin. Tahawunan, malas-malasan. An Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki, antara seorang laki-laki, antara seseorang, istilah laki-laki itu tidak harus laki-laki. Banyak bahasa Nabi itu laki-laki karena memang perempuan itu telah terhormat, disembunyikan di balik pengayoman laki-laki. Tidak usah disebut-sebut. Jadi laki-laki tok, dari perempuan enggak, bukan begitu. Seperti talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Dalam hadis enggak ada muslimahnya, dan jangan ditambah muslimah juga. Tapi maksudnya muslimin, ya maksud di dalamnya adalah muslimah. Cuman sebagian mungkin yang membaca hadis langsung disambung muslimin wa muslimatin, enggak ada muslimahnya. Muslimin. Nah ini laki-laki disebut tapi perempuan masuk di dalamnya. Karena bukan kekhususan laki-laki. Antara seorang laki-laki dengan kesyirikan adalah tarkus sholah. Jadi selagi ada sholah, nggak akan masuk syirik. Di saat meninggalkannya, masuk wilayah syirik. Inilah termasuk dalil yang digunakan oleh sebagian ulama, imam, yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Dengan bermacam-macam alasan. Dengan alasan apapun. Cuman kita jelaskan pendapat para imam. Ya. Sholat, meninggalkan sholat ada dua kelompok. Menurut jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, khususnya madhab kita mengatakan bahwa jika ada orang meninggalkan sholat malas-malasan selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia melakukan dosa gede tapi masih muslim. Masih dianggap seorang muslim. Kalau mati masih harus disolati, wajib kita menyolatinya. Karena kita anggap sebagai seorang muslim mukmin. Ingat, kalau malas-malasan, kalau tanya gimana sholat hukumnya menurut kamu? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Aduh malas. Wajib? Wajib. Wang. Berarti dia masih mukmin. Cuman tetap harus diberi sanksi. Sanksi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dikasih had. Hukumannya di dunia apa? Dipenggal lehernya. Wah, serem. Tapi setelah dipenggal lehernya disolati loh ya, dimandikan, disolati, karena dia masih mukmin. Cuman jangan digambarkan menggalnya seserem itu, enggak. Itu diistitab dulu, suruh tobat. Dikasih tempo tobat ya 3 hari. Ayo tobat, sholat. Oh, sholatmu kemarin punya utang, bayar. Iya. Besok. Sudah hari kedua loh ya, sholat. Jadi pihak hakim atau mungkin polisi syariatnya lah yang menyuruh dia sholat. Dengan bahasa halus kasih motivasi. Istitab itu disuruh tobat itu kasih motivasi biar dia sadar, nggak boleh ya. Sholat ya, iya besok. Hari ketiga kok enggak. Nah, ini pedang di atas kepalamu nih. Kalau kamu tidak sholat, kira-kira kalau sudah sampai begitu mau sholat enggak kira-kira? Enggak langsung dipenggal, klek begitu, enggak. Sudah dikasih pedang di atasnya, tetap enggak mau sholat, berarti dari kemarin dia pengen mati, sudah. Ya seperti itu. Itu mantap kita adalah tetap dianggap orang beriman. Tapi dia melakukan dosa gede. Orang yang meninggalkan sholat fasik. Seorang fasik. Fasik itu akibatnya banyak. Seorang bapak tidak bisa menjadi wali lagi dan sebagainya. Macam-macam. Seorang perempuan boleh minta cerai kalau suaminya seperti itu. Karena apa? Melakukan dosa gede. Cuman ya jangan langsung lah gara-gara dengar omongan buyang langsung minta cerai. Suruh sholat, diajari sholat dong. Mungkin selama ini Anda nyuruh sholatnya sambil marah-marah. Sholat Pak! Oh enggak begitu. Sekarang nyuruh sholatnya dengan kelembutan. Seperti itu. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang meninggalkan sholat, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, meninggalkan sholat dengan malas-malasan tadi, hukumnya dianggap murtad, keluar dari iman.
Makanya resikonya kan besar, selagi dikatakan murtad itu istrinya akan tercerai. Sehingga kalau Anda mendengar fatwa bahasanya kalau suami meninggalkan sholat maka langsung terceraikan istrinya, itu kan fatwa nanti. Meninggalkannya juga sangat sah karena sudah tercerai ibaratnya. Ini ada pembahasan, cuman dalam madhab kita Imam Syafi'i tetap dia seorang mukmin, kalau meninggal akan dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah kalau menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat, ada dua macam, meninggalkan sholat karena tidak percaya sholat itu wajib maka langsung kafir, ya jelas disepakati ini. Dia mengatakan sholat masih wajib, tapi kenapa kamu gak mau sholat? Malas. Diingatkan sampai 3 hari, kalau tidak mau 3 hari tidak mau sholat, dipenggal lehernya dan dikubur tempatnya kuburan orang kafir, tidak boleh dikubur tempatnya orang beriman karena dia tidak beriman lagi, tidak dimandikan, tidak disolati. Hanya ditanam saja begitu. Karena dia bukan termasuk mayat yang terhormat karena meninggalkan sholat. Ini artinya biarpun menurut madhab jumhur ulama, dalamnya madhab Imam Syafi'i atau madhab Abu Ahmad bin Hanbal, semuanya berat menunjukkan bahasanya dosa meninggalkan sholat adalah berat. Dan subhanallah ya, sholat itu kan pekerjaan yang paling ringan sebetulnya. Dengan cara kemudahan-kemudahan ternyata paling berat dilakukan. Subhanallah. Ada orang nggak ngapa-ngapain, sholat nggak bisa. Disuruh sholat iya nanti. Padahal dia adalah laki olahraga berjam-jam dia. Memikul beban di pundaknya berjam-jam. Berkilo-kilo dia bisa. Berjalan jauh dia bisa. Tapi tidak bisa melakukan sholat. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Ada masalah sholat. Adapun hujahnya tentu ada. Bagaimana menurut madhab Imam Syafi'i? Ini kan ada hadis. Antara seorang laki-laki dengan kesyirikan hanya sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, dia masuk wilayah kafir. Ada hadis lagi. Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ikatan perjanjian setia antara aku dengan mereka adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kufur. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang meninggalkan salat kafir. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Wa sahahu huwa wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala la na'rifu lahu illah. Dianggap tidak ada ilahnya, enggak ada permasalahannya, ya hadis yang bisa dipakai. Sehingga dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-musannif dhahaba jama'atu minas sahabati wat tabi'in. Para sahabat tabi'in ada yang mengatakan ila kufri man taraka sholata. Kafirnya orang meninggalkan sholat. Jadi ada dinukil dari tabi'in seperti pendapatnya Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat biarpun dia masih percaya sholat wajib tetap dianggap kafir. Wa qala bihi minal fuqaha an-Nakhai al-Hakam ibnu Utaibah wa Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Wa qulu ba'du Syafi'iyyati aidan. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan barang siapa meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dianggap keluar dari iman. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis ini. Adapun ulama jumhur banyak riwayat-riwayat tentang yukhraju minan nari, dikeluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah. Asalkan dia masih punya iman la ilallah akan keluar. Sehingga dalam termasuk kalau kembali kepada bahasan akidah kita ahli sunnati wal jamaati tidak seperti akidah khawarij. Pelaku dosa gede tidak dianggap kafir selain menyekutukan Allah saja. Orang tidak puasa dosa gede tapi tidak dikafirkan. Orang berzina dosa besar tidak dikafirkan. Cuma di sana ada kelompok kaum khawarij murtakibul kabirati, pelaku dosa gede dianggap keluar dari iman. Dan kaidah ini berlaku di dalam pembahasan perbedaan ulama tentang sholat. Sehingga akidah yang sudah kita pegangi bahwa pelaku dosa gede seperti meninggalkan sholat tidak dianggap kafir karena Allah sudah, Nabi Muhammad bersabda yukhraju minan nari, dikeluarkan dari api neraka, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang dia mengatakan, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa kana fi qalbihi, di dalam hatinya ada wa kana fi qalbihi minal khairi, ada kebaikannya, keimanannya, ma yazinu burrah, hanya segede jagung. Maksudnya selagi masih ada keimanan di dalam hatinya, maka dia adalah tidak abadi selamanya di neraka. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar
Dan semoga Allah mudahkan kita melakukan sholat. Allah menjauhkan